Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmisanti dari Prodi Perbankan Syariah semester 7 dengan NIM 612062022080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis titik impas atau break even point atau BEP dan materi tambahan yang diberikan sebagai pengganti final. Adapun tugas pertama yaitu analisis titik impas break even point atau BEP. Adapun pengertiannya yaitu analisis titik impas atau BEP adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami rugi, yaitu saat pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba bersih sama dengan nol. Analisis BEP digunakan untuk mempelajari hubungan volume penjualan dengan profitabilitas sehingga manajemen dapat merencanakan dan mengambil keputusan dengan tepat. Laba tercapai bila penjualan lebih besar dari total biaya dan rugi terjadi bila penjualan lebih kecil dari total biaya. BEP bermanfaat untuk menentukan tingkat aktivitas minimal agar perusahaan tidak merugi dan menjadi dasar strategi bisnis serta perencanaan penjualan. Adapun contoh perhitungan BEP, misalnya PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki total pendapatan 16.416.861 juta, biaya tetap 8.342.442 juta, dan biaya variabel 2.640.559 juta. Rumus BEP yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Adapun perhitungan yaitu 1 dikurang dalam kurung 2.640.559 juta dibagi 16.416.861 juta sama dengan 0,8392. BEP sama dengan 8.342.442 juta dibagi 0,8392 sama dengan 9.940.946 juta. Interpretasi perusahaan harus mencapai pendapatan minimal 9.940.946 juta agar tidak rugi. Dengan pendapatan aktual 16.416.861 juta, perusahaan berada di atas titik impas, menunjukkan kondisi perusahaan menguntungkan dan aman. Adapun tugas kedua yaitu yang pertama Bank Umum Syariah. Konsep dasar dan sejarah. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank ini menghindari riba, gharar, dan maisir. Sistem yang digunakan meliputi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai akad. Sejarah Bank Syariah bermula pada tahun 1960-an di Mesir melalui lembaga keuangan tanpa bunga. Di Indonesia, Bank Syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Perkembangannya semakin kuat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Saat ini, Bank Umum Syariah berada di bawah pengawasan OJK dan Dewan Pengawasan Syariah. Perbedaan operasional dengan bank konvensional. Bank Umum Syariah tidak menggunakan sistem bunga,
melainkan sistem bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan usaha. Bank konvensional menggunakan bunga tetap yang harus dibayar nasabah tanpa melibatkan kondisi usaha. Selain itu, bank syariah hanya membiayai sektor usaha yang halal dan produktif. Contoh simulasi, pada bank konvensional tabungan 10 juta rupiah dengan bunga 5% menghasilkan bunga tetap Rp500.000 per tahun. Pada bank syariah, tabungan mudharabah dengan nisbah 60/40 akan menghasilkan bagi hasil sesuai keuntungan bank, sehingga jumlah yang diterima nasabah tidak tetap. Strategi pengembangan penguatan literasi keuangan syariah, digitalisasi layanan, fokus pembiayaan UMKM serta peningkatan kualitas SDM yang memahami fikih muamalah. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Konsep dasar dan sejarah. BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat kecil dan UMKM serta tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Operasionalnya menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah. BPRS berkembang sebagai solusi pembiayaan masyarakat pedesaan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbedaan BPRS dan BPR, BPRS menggunakan sistem bagi hasil dan akad syariah, sedangkan BPR menggunakan sistem bunga. Risiko usaha pada BPRS ditanggung bersama, sedangkan pada BPR lebih banyak dibebankan kepada nasabah. Contoh simulasi yaitu pinjaman di BPR dikenakan bunga tetap 10% per tahun. Pembiayaan di BPRS menggunakan bagi hasil sesuai dengan keuntungan usaha. Strategi pengembangan, edukasi keuangan syariah, fokus pembiayaan usaha mikro, serta pemanfaatan teknologi sederhana. Yang ketiga, asuransi syariah, konsep dasar dan sejarah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan risiko berbasis tolong-menolong atau ta'awun. Dana serta dikumpulkan dalam dana tabarruk dan dikelola secara syariah oleh perusahaan. Asuransi syariah di Indonesia berkembang sejak 1990-an dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang parasuransian. Perbedaan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan dana bersama dengan bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional menjadikan premi sebagai milik perusahaan. Contoh simulasi yaitu dalam asuransi konvensional, premi hangus jika tidak ada klaim. Dalam asuransi syariah, peserta berhak atas surplus underwriting. Strategi pengembangan, edukasi masyarakat, inovasi produk, dan digitalis layanan. Yang keempat, pegadaian syariah, konsep dasar dan sejarah. Pegadaian syariah menggunakan akad ran atau gadai tanpa bunga. Biaya yang dikenakan hanya biaya penitipan dan pemeliharaan barang. Praktik digital telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan diperkuat melalui fatwa DSN MUI. Perbedaan dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga sedangkan pegadaian konvensional mengenakan bunga pinjaman. Contoh simulasi yaitu pegadaian konvensional, pinjaman ditambah bunga, pegadaian syariah pinjaman ditambah biaya penitipan. Strategi pengembangan, sosialisasi bebas riba, inovasi produk berbasis emas, dan layanan digital. Yang kelima, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, konsep dasar dan sejarah. BMT menjalankan dua fungsi yaitu fungsi sosial, zakat, infak, dan sedekah, dan fungsi usaha atau pembiayaan. BMT berkembang sejak awal tahun 1990-an sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas. Perbedaan dengan koperasi, BMT menggunakan prinsip syariah dan memiliki fungsi sosial, sedangkan koperasi umumnya menggunakan sistem bunga. Contoh simulasi yaitu BMT menggunakan bagi hasil sesuai laba usaha, koperasi menggunakan bunga tetap. Strategi pengembangan, pemberdayaan
pemberdayaan UMKM, penguatan tata kelola, dan peningkatan SDM. Yang keenam, pasar modal syariah. Konsep dasar dan sejarah pasar modal syariah memperdagangkan saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah di Indonesia ditandai dengan pembentukan Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000. Perbedaan dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah hanya memperoleh investasi pada usaha halal dan menghindari spekulasi. Contoh simulasi, keuntungan saham syariah diperoleh dari kenaikan nilai dan kinerja usaha halal. Strateginya pengembangan yaitu literasi investasi, inovasi produk, dan pengawasan syariah. Yang ketujuh, modal ventura syariah. Konsep dasar dan sejarah. Modal ventura syariah adalah pembiayaan berbasis penyertaan modal dengan akad musyarakah dan mudharabah. Perbedaan dengan model ventura konvensional yaitu syariah menggunakan bagi hasil dan risiko bersama, sedangkan konvensional menetapkan target dan keuntungan. Contoh simulasi yaitu keuntungan dibagi sesuai laba usaha, bukan imbal hasil tetap. Strategi pengembangannya yaitu kolaborasi LKS dan dukungan bagi UMKM halal. Yang kedelapan, fintech syariah. Konsep dasar dan sejarah. Fintech syariah adalah layanan keuangan digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad Islam. Perbedaan dengan fintech konvensional, fintech syariah tanpa bunga dan berbasis kemitraan, sedangkan fintech konvensional berbasis bunga. Contoh simulasi yaitu fintech syariah menggunakan bagi hasil, fintech konvensional menggunakan bunga bulanan. Strategi pengembangan yaitu edukasi digital, inovasi produk, dan penguatan regulasi. Yang kesembilan, leasing syariah. Konsep dasar dan sejarah. Leasing syariah menggunakan akad ijarah atau murabahah untuk pembiayaan aset tanpa bunga. Perbedaan dengan leasing konvensional, syariah berbasis sewa, konvensional berbasis bunga. Contoh simulasi, leasing syariah membayar sewa, leasing konvensional membayar bunga. Strategi pengembangan yaitu fokus UMKM, inovasi produk, dan penguatan kepatuhan syariah. Baik, itulah tadi materi sebagai tugas pengganti final. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.